Lanjut ke bagian 2. Nah, itu ada satu kondisi yang menyebabkan kita dapat mencari persamaan garis lurus, yaitu ada dua titik. Nah, jadi kalau dua titik diketahui, kita bisa mencari persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya diingatkan lagi tentang bagaimana rumus kemiringan garis lurus. Nah, yang melalui dua titik, karena nanti di sini berguna untuk mencari persamaannya. Nah, rumusnya kan seperti ini ya. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Ini adalah rumus dari gradien ya, kemiringan kan seperti ini. Nah, konsep ini jangan dilupakan. Nah, jadi kita cari persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi nanti di sini yang diketahui itu titik C dan juga titik A. Nah, ini B, X, Y itu kan sembarang titik di garis ini, garis K misalnya. Nah, di sini kalau kita ketahui karena titik A, B, C itu berada pada satu garis, berarti nanti kemiringan dari AB itu akan sama dengan kemiringan dari AC, ya kan? Karena ini masih dalam satu garis. Nah, kalau kemiringan dari AB itu kan berarti ini ya, Y dikurangi Y1 sama dengan dibagi X kurangi X1. Sedangkan kalau kemiringan dari AC yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, di sini kan Y sama X itu kan sembarang titik. Nah, terus Y1, X1, Y2, Y1, X2, X1 ini titik yang diketahui. Nah, persamaan ini bisa diubah lagi menjadi ini, biar nanti lebih gampang diingat. Y dikelompokkan dengan Y ya, berarti Y dikurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, inilah rumus dari persamaan garis yang melalui dua titik. Ini diingat-ingat. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik F negatif 1,2 dan G 7,6. Nah, ini bisa kita tentukan dulu. Ini X1, ini Y1, terus X2, Y2. Bolak-balik boleh. Misalnya yang F mau yang X2, Y2 boleh. Nah, persamaan garis melalui dua titik. Di sini kan diketahui dua titik. Berarti pakai yang tadi. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, yang diketahui kan X1 Y1, X2 Y2. Yang Y, nah, karena tidak diketahui ya berarti dibiarkan aja. Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah 2. Terus Y2 adalah 6 kurangi Y1. Y1-nya 2 tadi. Terus X dikurangi X1 dikurangi minus 1 dibagi X2 berarti 7 dikurangi minus 1. Lanjut ke sini. Y dikurangi 2 berarti Y dikurangi 2, terus 6 dikurangi 2 berarti 4 sama dengan X dikurangi negatif 1 sama aja dengan X ditambah 1, terus 7 dikurangi negatif 1 sama aja dengan 8. Nah, ini kita kalikan silang ya. Nanti berarti 4 dikalikan dengan X ditambah 1, terus yang 8 dikalikan dengan, dan mengalikannya kan seperti ini. Berarti 8 dikali dengan Y dikurangi 2. Nah, ini anak-anak juga harus teliti ya. Ini pakai sifat distributif. 4 dikalikan X, 4 dikalikan 1. 4 dikali X berarti 4X. Nah, terus 4 dikali 1 berarti plus 4. Oke. Ini juga sama, 8 dikali Y 8Y, terus ini 8 kali negatif 2 berarti minus 16 ya kan. Ini jadikan bentuk AX tambah BY tambah C, berarti jadi 4X, terus 8Y nya ke sini jadi negatif 8Y plus 4, terus 16 nya ke sini jadi plus 16 sama dengan 0. Berarti 4X dikurangi 8Y ditambah 20 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan lagi ya bentuknya. Ini masing-masing kita bagi dengan FPB dari 4, 8 sama 20 itu kan FPB nya 4 ya kan. 4 bagi 4 berarti tinggal 1X
negatif 8 bagi 4 jadi negatif 2Y, 20 bagi 4 5. Nah, inilah persamaan dari garis yang melalui titik F dan juga G. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk gambar ini, nah ini juga masih sama ya, nanti B itu bisa X1, Y1, terus yang A itu X2, Y2, bolak-balik boleh. Nah, anak-anak bisa coba cari dari persamaan dari garis ini. Nah, mungkin anak-anak bisa juga mencarinya dengan menggunakan, di sini kan ada 2 titik, berarti kita bisa mencari gradien ya kan, bisa menggunakan yang ini, persamaan garis melalui 1 titik bergradien M, yang video sebelumnya dibahas. Pakai ini boleh, nanti anak-anak mencari M nya dulu, M nya kan bisa dicari soalnya ada 2 titik, terus nanti melalui titik A bisa, atau melalui titik B bisa. Anak-anak tentukan 1 titik yang dilalui, bisa pakai A, bisa pakai B, bisa dicoba ya. Oke, nah mungkin untuk penjelasan kali ini mengenai persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, untuk selanjutnya, video selanjutnya akan dijelaskan persamaan garis lagi, kondisinya tertentu, nah kondisinya spesial gitu. Oke, itu saja, semoga bermanfaat.